Halo, kali ini kita akan belajar tentang Apache Maven. Apa itu Maven? Maven adalah suatu software di Java yang kategorinya bisa kita sebut adalah build tools. Selain Maven, di Java ada build tools yang lain, contohnya Ant, kemudian Gradle, kemudian SBT yang bisa digunakan di bahasa Scala. Selain itu juga di bahasa pemrograman yang lain kita juga bisa temui yang namanya make di C atau C++. Kemudian kalau kita coding Ruby ada namanya rake. Kemudian kalau kita coding JavaScript itu mereka juga punya yang namanya grunt. Nah, jadi konsep build tools ini sebetulnya adalah suatu konsep yang umum dan bisa ditemui di berbagai bahasa pemrograman. Kita menggunakan Maven karena ada beberapa manfaat yang kita akan peroleh dari penggunaan Maven. Yang pertama adalah portability. Portability ini maksudnya adalah kita membuat project, kemudian project kita ini harus bisa dibuka di environment yang berbeda. Jadi seringkali kita temui seorang programmer, dia sudah coding di komputernya sendiri, di laptopnya, kemudian di PC-nya. Nah, pada saat project tersebut mau diteruskan oleh orang lain ini tidak bisa membuka dan menjalankan kode program yang dia sudah buat. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin saja karena IDE-nya beda. Programmer pertama pakai Eclipse, programmer kedua menggunakan NetBeans. Alasan kedua, biasanya karena adanya library pihak ketiga yang digunakan oleh si programmer, dan library ini tidak tersedia di programmer kedua. Jadi misalnya aplikasinya menggunakan MySQL, butuh MySQL connector. Nah, di programmer yang kedua pada saat membuka, dia di komputernya belum ada MySQL jar tersebut, atau bisa jadi ada tapi tempat meletakkannya berbeda sehingga tidak bisa ditemukan oleh NetBeans ataupun Eclipse. Nah, jadi ini namanya adalah masalah portability. Dengan menggunakan Maven, masalah portability ini bisa diselesaikan. Jadi setelah kita membuat project, kemudian project kita ini akan bisa dibuka dengan mulus, dengan lancar di programmer atau di komputer programmer yang lainnya. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan teamwork dengan lancar. Kemudian keuntungan kedua adalah dependency management. Dependency management itu maksudnya kalau aplikasi kita membutuhkan library pihak ketiga, misalnya MySQL, atau kalau kita memanipulasi tanggal, biasanya kita gunakan JODA-Time. Kemudian yang sering digunakan juga adalah JSON untuk mengubah objek menjadi JSON. Nah, itu ketergantungan terhadap library lain itu bisa dikelola dengan baik oleh Maven. Kalau sebelumnya kita harus pergi ke websitenya, kemudian kita download. Setelah kita download, kita simpan di suatu folder. Kemudian dari folder tersebut kita link ke editor kita, entah itu NetBeans ataupun Eclipse. Yang jadi masalah adalah kalau programmernya ada rame-rame. Kadang program pertama taruhnya di drive D. Programmer kedua tidak punya drive D karena dia pakai Linux. Dia taruh di folder OPT. Nah, ini jadi menyulitkan. Kalau kita menggunakan Maven, Maven yang akan meletakkan library tersebut di folder yang sesuai, sehingga kita tinggal jadi semua aplikasi akan melihat ke folder yang sama. Kemudian ada lagi masalah yang namanya transitive dependency. Transitive dependency maksudnya kita menggunakan library A, katakan saja misalnya Hibernate atau Spring Framework, kemudian si library ini punya kebutuhan lagi terhadap library lain. Contohnya kalau Spring Framework itu dia butuh library commons logging. Nah, Hibernate lebih banyak lagi dia dependensinya.
butuh cglib, kemudian butuh macam-macam. Jadi pada zaman dulu kita harus lihat masing-masing ini, masing-masing library, dia butuhnya apa saja, kemudian versi berapa yang dia butuhkan, kemudian kita harus pergi ke websitenya masing-masing, kita download dan kita link ke projectnya. Nah, ini baru satu lapis. Hibernate atau Spring butuh commons logging, Hibernate butuh cglib. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata si commons logging atau cglib ini butuh lagi library yang lain? Nah, tentunya ini akan sambung menyambung sehingga pusing kita nanti ngetrace-nya. Belum lagi kita bicara ada versi yang konflik. Nah, ini lebih menjadi perkara lagi. Jadi, dengan adanya Maven, dengan fitur dependensi manajemen yang dia miliki, kita cukup kasih tahu dia saja kita butuhnya apa. Misalnya kita butuh Spring, kita butuh Hibernate, nanti Maven yang akan mencarikan si Spring dan Hibernate ini butuh apa saja. Setelah dicarikan, dia akan mendownload jar-jar tersebut dan menyiapkannya sehingga bisa kita pakai di project kita. Kemudian alasan ketiga adalah standarisasi struktur project. Jadi kalau kita membuat project menggunakan NetBeans, bahkan antar NetBeans saja jenis projectnya Java application dan web application, dia struktur foldernya beda. Belum lagi kalau kita pakai Eclipse, struktur foldernya beda. Nah, ini akan menyulitkan kita kalau kita bekerja dalam tim. Jadi si A lebih suka Eclipse, si B lebih suka NetBeans, si C lebih suka IDEA, si D lebih suka Notepad gitu ya. Jadi masing-masing orang akhirnya akan membuat struktur foldernya sendiri-sendiri, dan ini akan menyulitkan kalau semua orang ini harus bekerja bersama-sama, mengerjakan aplikasi yang sama. Bisa-bisa nanti untuk memutuskan struktur folder saja bisa makan berminggu-minggu gitu, dan itu pun banyak kompromi dan ribut-ribut gitu ya. Jadi kalau kita pakai Maven, ya sudah, kita ikut saja apa yang sudah disediakan Maven, dan selanjutnya kita tinggal pelajari apa yang dimaui oleh Maven. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh Maven. Oke, kita akan lihat fitur pertama Maven adalah membuat project. Ya, jadi di sini kita akan mulai membuat project baru. Sintaksnya mvn archetype create min d group id kemudian kita sediakan lagi artifact id. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini si Maven dia akan membuat project baru. Kita lihat di sini dia akan membuat folder belajar Maven. Oke. Jadi ini adalah template project yang dibuatkan oleh Maven. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi project seperti ini, kita bisa buka dengan menggunakan editor. Misalnya di sini saya gunakan NetBeans. Oke, kemudian kita buka projectnya. Nah, di sini sudah dikenali sama NetBeans. Nah, di sini kita bisa lihat NetBeans sudah bisa mengenali berbagai folder yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan lihat struktur foldernya. Jadi, Maven itu dia terdiri dari yang pertama adalah POM.xml. POM.xml ini adalah konfigurasi atau deskripsi tentang project kita. Nah, ini adalah POM.xml dari si Maven. Jadi di sini ada group ID, ada artifact ID, dan ada version.
Kemudian packagingnya jar, artinya ini adalah aplikasi Java biasa. Nantinya ini bisa jadi library, bisa juga jadi aplikasi desktop. Kemudian di sini ada nama. Nama ini bebas saja ya, misalnya belajar Maven. Kemudian URL, ini adalah URL website dari aplikasi yang akan kita buat. Karena aplikasi ini tidak ada websitenya, jadi kita arahkan saja ke github.com/andymuhardin. Oke. Nah, di sini ada encoding. Encoding ini adalah hurufnya. Jadi kalau kita coding dalam huruf Cina atau huruf Arab, ya ini dia sudah support karena dia pakai UTF-8. Kemudian di sini ada dependensi. Dependensi ini di sini aplikasi kita disebutkan sama Maven membutuhkan library JUnit. Kemudian versinya 3.8.1. Nah, ini versinya lumayan jadul, jadi bisa kita ganti. Misalnya di sini saya ganti jadi versi 4.11. Nah, di sini NetBeans memberikan autocomplete ya, karena dia sebelumnya sudah mendownload database atau indeks yang berisi library apa saja yang sudah dimiliki oleh Maven. Jadi daftarnya akan di-download, kemudian akan disediakan buat kita waktu kita menambahkan dependensi seperti ini. Nah, di sini kita pilih 4.11 ya. Kemudian kalau kita menggunakan NetBeans, dia juga bisa menggunakan GUI. Jadi di sini kita bisa klik kanan add dependency, kemudian kita cari misalnya kita membutuhkan Jodatime ini ya. Nah, Jodatime kita lihat dia sudah punya versi 24. Di sini sentral artinya ada di internet. Kalau di sini lokal artinya saya sudah pernah pakai sebelumnya dan dia sekarang tersedia di lokal. Nah, jadi sama aja, yang penting versi 2.4. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi dependensi, si Jodatime ini dia memiliki 3 variabel. Yang pertama group ID. Group ID ini biasanya kita isi dengan nama organisasi. Jadi kalau saya ada di Artivisi, kemudian domainnya artivisi.com, maka biasanya group ID ini adalah com.artivisi. Kemudian artifact ID adalah nama library atau nama aplikasi yang kita sedang sebutkan, yang sedang kita buat atau yang kita include di dalam project kita. Jadi ini organisasi dan ini nama library atau nama aplikasinya. Kemudian ada versinya. Nah, jadi kalau kita pakai Hibernate misalnya, kita lihat di sini, klik kanan, add dependency, Hibernate. Nah, nanti dia akan cari. Kita pakai Hibernate Core. Nah, di sini versi terbaru ada 4.3.5. Begitu kita add di sini. Nah, kita lihat di sini teman-temannya Hibernate dia banyak sekali ya. Jadi ada Antler, ada DOM4j, ada Commons Annotation dan sebagainya. Nah, inilah yang tadi kita sebut dengan istilah transitive dependency. Artinya sebetulnya kita cuma butuh Hibernate, tapi Hibernate-nya butuh teman-temannya yang lain. Nah, contoh lain kita tambahkan lagi dependensi misalnya Jasper Report yang sering juga dipakai ya. Nah, ini Jasper Report. Ada beberapa ya, kita lihat aja. Yang ini 353. Kalau yang ini 560. Berarti ini adalah yang lebih up to date. Nah, begitu kita tambahkan, kita lihat, wah ini banyak sekali dia. Ada Common Beans Util, ada Commons Collection, dan sebagainya. Nah, ini adalah dependensi dari si Jasper Report. Nah, kalau ini kita remove, misalnya kita nggak pakai ya, otomatis teman-temannya juga di remove sama Maven. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa fitur dependency management dari si Maven ya. Nah, sekarang berikutnya kita akan lihat kalau kita tambahkan dependensi, Maven ini dia akan mendownload, mencari dan mendownload dari internet. Jadi misalnya saya tambahkan saja yang tadi ya. Nah, di sini karena saya sudah pernah, maka dia tidak download lagi karena sudah tersedia di lokal. Setiap kali dia download, dia akan simpan di home. Jadi kalau di Windows itu yang C users, nama usersnya. Jadi kalau user saya Andy, maka namanya adalah C users Andy.
Kalau di sini di Linux dia adanya di folder home nd kemudian /m2. Nah, M2 ini di sini ada folder repository, ini berisi semua library yang pernah dia download. Jadi kalau misalnya kita di sini punya Hibernate, di sini namanya adalah ini ya, kita lihat di sini grup ID-nya org Hibernate, maka kita akan bisa cari. Kita mulai dari org, kemudian Hibernate, kemudian kita lihat di sini nama artifaknya adalah Hibernate Core. Nah, kita buka Hibernate Core. Ternyata saya dari dulu sudah pernah menggunakan dari versi 3.5. Jadi masih ada nih di komputer saya. Yang kita pakai 4.3.5 final. Nah, ini dia. Ini sudah pernah di-download. Bagaimana kalau belum pernah? Kalau belum pernah, si Maven akan download ya. Coba kita rename aja di sini. Misalnya kita ganti jadi X. Nah, gini ya. Berarti kan dia belum pernah nih. Nah, ini kalau kita remove dulu. Kita remove. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini ya. Kita add. Nah, dia di sini ada tanda seru karena belum tersedia di lokal. Nah, jadi kalau saya build projectnya, nah nanti dia akan download. Dia bilang di sini failed to collect dependency karena unknown host, karena tidak bisa connect ke internet. Nah, saat ini saya tidak terkoneksi ke internet, jadinya dia tidak bisa mendownload. Sebetulnya kalau nanti dia connect ke internet, dia akan bisa download. Oke, sekarang kita sudah punya koneksi internet. Sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, di sini kita lihat dia akan mendownload nih, downloading tuh. Ya, 5 mega. Jadi kita tunggu saja sebentar. Nah, di sini kalau kita lihat sambil menunggu ya, dia akan bikin foldernya di sini. Dan ini akan berisi jar yang kita butuhkan. Nah, di sini kita lihat yang aslinya. Dia juga bikin SHA ya, SHA sum. Ini gunanya untuk memastikan bahwa yang dia download itu sudah komplit, tidak terputus di tengah jalan. Nah, ini kita lihat. Oke, dia compile dan sukses. Nah, ini juga sudah terbentuk di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya komputer kita tidak ada internetnya? Kalau tidak ada internet, kita bisa zip ini. Jadi di sini udah pernah saya zip. Ukurannya lumayan besar ya, 900 mega. Karena ya memang seperti tadi Hibernate saja dari versi 3.5 ada. Nah, jadi si repository ini bisa kita zip, kemudian bisa kita kopikan ke teman kita sehingga dia tidak perlu lagi connect ke internet kemudian mendownload segala macam jar yang dibutuhkan. Jadi asal kebutuhannya sama dengan kita punya, maka otomatis dia langsung bisa menggunakan. Jadi ini adalah salah satu trik untuk menghemat bandwidth. Trik yang lebih bagus sebenarnya adalah kita harusnya menggunakan kita menggunakan aplikasi yang namanya Maven Proxy. Contohnya adalah Nexus, dibuat oleh Sonatype. Sonatype ini perusahaan yang mensponsori Maven. Nah, jadi kita bisa download si Nexus, kemudian nanti semua programmer kita suruh untuk menggunakan Nexus. Nanti si Nexus ini dia setiap kali ada orang meminta library, dia akan melihat apa dia sudah punya atau belum di database lokalnya dia. Kalau dia sudah punya, maka langsung di provide. Sehingga programmernya atau usernya nanti cukup download dari Nexusnya saja. Biasanya Nexus ini diinstalnya lokal. Tapi kalau misalnya dia belum punya, maka dia akan cari ke internet download. Sama mekanismenya seperti ini tadi. Kan dia download ya. Sama mekanismenya. Dia download dari internet, kemudian akan disimpan di
di file sistemnya dia, kemudian nanti akan diberikan pada yang request. Nah, seperti itu. Ini Nexus. Jadi untuk menghemat bandwidth di perusahaan, daripada copy satu-satu lewat flash disk, lebih baik kita install Nexus saja. Gitu. Ini akan lebih mudah. Kita kembali ke Maven. Nah, di sini kita akan mengamati struktur folder. Ya. Struktur foldernya standar. Jadi ada folder SRC namanya. SRC itu ya source. SRC terdiri dari dua folder, main dan test. Main ini adalah kode program utama kita. Test ini kode program untuk ngetes, biasanya JUnit atau DBUnit dan sebagainya. Nah, di dalam main di sini kita punya folder Java. Di dalam Java ada source code. Jadi hasil dari archetype tadi, si Maven sudah membuatkan kita contoh ini, ya. Ini contoh source code dia buatkan. Dia simpan di folder SRC, mana tadi? SRC main Java, nama package, kemudian baru kelasnya. Kemudian di sini tesnya juga sama, tes Java, kemudian ada com dan lain-lain. Nah, folder yang lain selain Java, biasanya di sini kita punya folder baru, folder lain yaitu namanya resources. Ini namanya khusus, jadi kalau dikasih nama resources, maka ini akan dikenali sama Maven dan dimasukkan ke dalam kelas path. Nah, di sini kalau kita buka di NetBeans, kelihatan dia ada tabnya other sources. Ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, si resources ini dia akan masuk ke dalam kelas path. Nah, sehingga nanti apapun yang kita simpan di sini nantinya akan diikuti kemas dalam jar, kemudian nanti juga akan bisa dikenali dari aplikasi. Jadi contohnya di sini biasanya kita simpan file, ya. Sini kita bikin file biasa. Contohnya kita bikin file konfigurasi, misalnya JDBC properties. Nah, kemudian di JDBC Properties ini nanti kita bikin konfigurasi database. Nah, ini kalau misalnya kita package dia, clean and build ya, kalau di NetBeans, atau kalau lewat command prompt juga bisa. Atau si Maven ini nanti akan membuat folder baru, yaitu namanya target. Nah, target ini adalah hasil compile. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya, target. Kemudian ini adalah hasil akhir dari aplikasi kita. Belajar Maven, versinya berapa, kemudian jar. Nah, di sini kalau kita buka dengan WinZip atau WinRAR atau Archive Manager, di sini kita bisa lihat ini JDBC Properties yang ada di SRC Main Resource tadi. Kemudian kode program kita sudah dikompil, masuknya sini, app class. Ya. Nah, seperti itu. Nah, folder target ini nantinya tidak perlu kita simpan ke version control karena dia akan sering-sering kita hapus dan kita buat lagi. Setiap kali kita edit kan kita compile. Nah, hasil compile ini nanti akan kita hapus. Caranya bisa dengan command prompt mvn clean, maka dia akan menghapus folder target. Nah, dihapus sama dia. Atau kalau lewat NetBeans juga bisa. Coba kita buat dulu. Nah, dia akan bikin lagi nih, target. Oke. Kita juga bisa bersihkan dari NetBeans. Clean. Ya, itu dihapus. Itu hilang. Jadi ini saja yang kita simpan ke repository. Nah, selanjutnya tadi ada main resources, demikian juga ada test ya. Jadi misalnya di sini kita membuat method di sini. Misalnya kita buat public integer tambah integer x integer y, kemudian kita kembalikan return x tambah y. Nah, kita mau ngetes nih menggunakan JUnit. Di sini dia sudah sediakan app test. Nah, ini masih pakai JUnit yang lama ya, jadi saya hapus saja. Ini juga nggak perlu extend test case kalau JUnit versi 4.
public void test tambah. Nah, gini ya. Kemudian di sini kita kasih annotation test. Nah, ini adalah annotationnya JUnit. Kemudian di sini saya instankan app up sama dengan new app integer seharusnya sama dengan 5. Nah, kemudian kita suruh cek assert equals assert true aja lah, true. Kemudian seharusnya sama dengan A tambah 3 dan 2. Nah, kemudian kita bisa jalankan di sini tes. Nanti akan keluar hasil tesnya. Nah, di sini kita bisa tampilkan. Nah, di sini test result ya. Kita bisa lihat tesnya pas. Ini juga bisa kita jalankan lewat sini. mvn clean package. Nah, nanti dia akan menjalankan tesnya sama seperti tadi. Tes yang jalan 1 gagal 0, error 0. Dia juga akan membuat di sini folder namanya surveyor report. Surveyor report ini berisi laporan tesnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita codingnya salah, contohnya di sini kita buat salah, tambah 1 gini ya, tentunya dia akan salah. Nah, di sini build-nya failure. Tes tambah gagal, yang dijalankan 1, yang gagal 1. Kita bisa lihat outputnya, dia sudah berubah. Nah, di sini assertion error ada di baris 13, yaitu ini. Ya. Oke. Nah, coba jalankan lagi. Nah, kemudian si Maven ini juga bisa kita ganti tipe projectnya. Kalau tadi kan projectnya adalah packagingnya jar, jadi output hasil akhirnya adalah file jar. Kita juga bisa ganti dia menjadi aplikasi web. Jadi kalau web itu ciri khasnya di sini dia ada satu folder lagi namanya web app. Kemudian di dalamnya ada folder web inf. Kemudian di dalamnya ada file namanya web XML. Nah, ini sebetulnya nanti kita akan bahas di episode yang lain ya. Cuma untuk sekedar contoh, kita copy saja dari Tomcat punya. Nah, ini dia. Ini ada web XML. Kita copy ke sini. Kemudian saya edit dulu sedikit. Nah, ini kita hapus saja semuanya, sehingga tinggal headernya saja. Save. Kemudian kita ganti di sini packagingnya. Yang tadinya jar, nih kita ganti menjadi war. Kemudian kita lihat ke NetBeans, dia sudah berubah jadi aplikasi web. Nah, karena aplikasi web di sini ditambahkan folder baru yaitu web pages. Web pages ini sebetulnya fisiknya adalah di src main web app. Jadi kalau di sini kita bisa jalankan, bisa buat HTML. Misalnya coba, nah gini ya. Nah gini. Kita juga bisa jalankan dari sini. mvn clean package Tomcat run. Nah, dia sudah jalan nih di port 8080. Kemudian dia bilang warnya jalannya di sini. Nah, jadi kita copy. Kemudian kita buka di sini. Tadi nama filenya coba HTML.
Nah, ini dia. Sudah jalan aplikasi web kita. Jadi, perbedaan antara aplikasi web dan aplikasi Java biasa hanya terletak di tambahan folder main web app dan jenis packagingnya. Kalau di sini kita ganti jadi jar, maka di NetBeans juga akan dikenali sebagai project aplikasi biasa. Nah, kalau tadi kita jalankan dengan Tomcat, aplikasi web kan pasti dengan Tomcat ya. Kalau di sini kita bisa jalankan method main-nya ini ya. Kita bisa jalankan menggunakan plugin yang namanya Exec Java. Nah, kita harus sebutkan di sini grup ID-nya, exec main class. Jadi kelas yang akan dijalankan. Nah, di sini kita copy paste package-nya. Jadi kita harus sebutkan nama lengkapnya. Kemudian nama kelasnya app ya. Nah, seperti ini. Oke, demikianlah sedikit pengenalan tentang Maven. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Maven ini terutama akan sangat bermanfaat kalau kita kerja dalam tim, di mana source code yang kita buat harus bisa dibuka dengan mudah di laptop atau di komputer programmer yang lainnya. Kemudian juga ini akan sangat memudahkan kita dalam melakukan dependency management, yaitu kalau kita butuh library, kemudian library-nya butuh library lagi, maka ini akan diurus oleh Maven dengan mudah. Kemudian Maven juga akan memberikan struktur atau mengharuskan kita membuat folder dengan aturan yang dia sudah buat, sehingga kita tidak perlu lagi berpikir untuk menghasilkan struktur folder yang ideal dan bisa mencakup ke berbagai jenis project yang akan kita hadapi. Nah, jadi silakan install Maven. Kemudian untuk episode-episode selanjutnya aplikasi yang akan kita buat dan juga sampel-sampel code semuanya akan saya buat dengan menggunakan Maven. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Coding Java gampang.